Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini di bulan yang mulia ini, di acara Kurma Kuliah Ramadan SMK Inovatif, saya akan menyampaikan tentang amal unggulan di bulan puasa. Amal-amalan unggulan di bulan puasa, bagaimana mengisi bulan Ramadan dengan penuh amal kebajikan, di mana setiap pecinta kebaikan diundang untuk berlomba-lomba memanfaatkan kesempatan dan hari-harinya yang singkat dengan memenuhi dengan amal kebaikan yang bermacam-macam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ciri khusus bulan Ramadan, bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan berserulah malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah, wahai pencari kejahatan, berhentilah. Demikian sampai berakhirnya Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan pada sahabat di hari-hari Ramadan yang penuh berkah. Mari sejenak kita mengkajinya dengan singkat satu demi satu agar memotivasi kita untuk mampu menjalankannya di bulan Ramadan yang telah berjalan beberapa hari ini. Kaum muslimin yang Allah muliakan, lantas apa sajakah amal kebaikan dan ibadah unggulan tersebut? Yang pertama, menjalankan sholat tarawih atau qiyamu Ramadan. Salah satu yang menjadikan ciri khas bulan Ramadan adalah sholat tarawih berjamaah. Bulan Ramadan menjadi begitu semarak di malam hari karena pelaksanaan sholat tarawih berjamaah. Riwayat tentang keutamaan qiyamu Ramadan atau sholat tarawih itu begitu sering kita dengar di hari-hari ini, dan bahkan telah kita hafal tanpa sengaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan lisannya yang mulia, barang siapa melakukan qiyamu Ramadan dengan iman dan pengharapan, maka akan diampuni dosanya terdahulu. Man shoma qiyamu Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama bizambi. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari. Kaum muslimin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, sejarah pelaksanaan sholat tarawih berjamaah ini tidak lepas dari peran seorang sahabat yang mulia. Beliau Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dahulu pada awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak beberapa sahabat untuk menjalankan qiyam Ramadan. Namun dari hari ke hari kaum muslimin bersemangat dan jumlahnya terus bertambah, hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk sholat sendiri-sendiri di rumah karena takut hal tersebut menjadi wajib bagi umatnya. Ini adalah bentuk kasih sayang seorang pemimpin terhadap umatnya. Namun waktu terus berjalan. Ketika Umar melihat para sahabat di Madinah sholat sendiri-sendiri saat malam Ramadan menjelang, maka kemudian beliau berinisiatif dan beristihad untuk mengumpulkan kembali kaum muslimin dalam sholat tarawih berjamaah dan memerintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imamnya. Maka marilah kita terus berusaha istiqomah menjalankan sholat tarawih berjamaah agar menambah syiar cahaya bulan Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, amal unggulan yang kedua yaitu tilawah dan tadarus atau mempelajari Al-Quran. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Inilah salah satu sunnah dalam bulan Ramadan yang begitu jelas
dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas menceritakan, adalah Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap malam dalam bulan Ramadan dan bertadarus Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Begitu pula dengan kebiasaan lain, yaitu menghatamkan Al-Quran dalam 30 hari Ramadan ini. Ini semua harus kita jaga dan syukuri. Dan tentu tidak lupa kita berusaha untuk meningkatkan dari hari ke hari, bukan hanya sekedar membaca atau tilawah, namun juga mempelajari dan memahami makna-maknanya yang terdapat dalam Al-Quran. Mengingat makna tadarus sendiri adalah secara bahasa adalah saling belajar dan mempelajari Al-Quran. Hal ini menjadi amal terbaik yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam promosikan di hadapan para sahabatnya. Beliau bersabda dengan gamblang, yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita menyediakan waktu khusus dalam hari-hari kita di bulan Ramadan ini, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran siang dan malam, namun juga mencoba untuk memahami dan mentadaburinya. Kita juga perlu mengingat bahwa hakikat kemuliaan Al-Quran akan dapat kita rasakan dengan benar-benar mentadaburi ayat-ayatnya. Sebagaimana jelas disebutkan dalam Al-Quran, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Kali ini melanjutkan materi yang sebelumnya, amalan unggulan di bulan puasa episode 1.